Kasus dugaan kecurangan yang dilakukan Ketua PPK dan anggota Panwascam Kertosono Nganjuk berbuntut panjang. Keduanya masih dalam pemeriksaan Bawaslu atas dugaan kecurangan penambahan suara salah satu caleg dengan mengurangi suara caleg lain. Kali ini kasus tersebut dilaporkan ke Polres Nganjuk oleh aktivis anti korupsi Salam Lima Jari atas dugaan suap. Ketua Lima Jari Yulia Margareta menyebut tindakan mereka masuk ke ranah pidana sesuai pasal 5 ayat 1 tentang suap menyuap. Perempuan 56 tahun yang biasa dipanggil Yulma tersebut berharap ini menjadi pembelajaran bagi siapapun demi tegaknya keadilan dan Nganjuk bersih dari korupsi. Polres Nganjuk ini dalam rangka apa, Pak? Ya, kita melaporkan dugaan yang kami anggap masuk ranah korupsi, yaitu tentang perkara yang viral kemarin itu ada penggelembungan suara di Dapil 3, itu kita laporkan supaya bisa masuk di ranah dugaan suap menyuap. Jadi melaporkannya bukan hanya pelanggaran pemilu, tetapi di ranah korupsi. Yang dilaporkan siapa saja ini, Mbak? Ya, yang dilaporkan otomatis yang mereka sudah mengakui kemarin, yaitu oknum Ketua PPK yang bernama Muhammad Alwi Baroya dan juga Panwascam Muhammad Muksin, dan otomatis calegnya, jadi caleg dari Partai Golkar nomor urut 2 yaitu Nisa Aprilia. Kalau alat bukti yang melengkapi laporan ini apa, Mbak? Ya, alat bukti yang kemarin kan memang sudah jelas, sudah ada pengakuan, sudah ada dari pengakuan dari si pelaku. Itu merupakan salah satu alat bukti, dan juga ternyata saya melihat tahu sendiri di situ ada saksi pelapor dari saksi partai-partai lain. Seperti itu. Kalau dari suap menyuap ini apakah diketahui nominal berapa yang diberikan kepada orang-orang tersebut? Ya, saya hanya mendengar kabar buruk sehingga itu saya juga tidak memastikan, karena perlu diketahui bahwa ranah suap menyuap itu tidak harus selalu terkait dengan uang seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan di surat itu, ini suap menyuap itu adalah terkaitnya adalah si orang yang melakukan tadi, salah satunya yaitu pihak penyelenggara, itu mereka dibayar oleh uang negara. Jadi uang negara ini membuat mereka akhirnya bisa dikaitkan ke ranah korupsi. Mereka digaji oleh uang negara. kalau berdasarkan catatan SLJ, itu terjadi di berapa TPS? Yang saya mendengar itu terjadi di 400 TPS di 2 desa Kecamatan Kertosono. Kalau jumlahnya penggelembungannya sampai berapa? Saya kurang tahu, antara per TPS antara 2 sampai 10 seperti itu. Jelasnya, saya tidak tahu. Pasal yang disangkakan apa? Pasal yang disangkakan otomatis saya sudah melihat unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan juga pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Jadi itu sudah terpenuhi suap menyuapnya. Tentang apa itu, Pak? Tentang suap menyuap. Tentang suap. Ya, sehingga membuat si 2 oknum tadi berani untuk melakukan kehendak ataupun menolak, sebenarnya kan punya, tapi dia melakukan kehendak dari orang yang meminta tolong padanya. Harapan dari SLJ sendiri terkait laporan ini, Pak? Harapan dari SLJ supaya keinginan, komitmen anti korupsi yang selalu digaungkan di mana-mana, di Nganjuk, sampai ada acara ulang tahun hari anti korupsi segala macam itu dirayakan, itu bukan hanya di mulut saja, sehingga kasus yang biasanya pelanggaran pemilu hanya berhenti di situ saja, hanya sekedar sebagai pelanggaran pemilu yang akhirnya sanksinya tidak jelas, itu menjadi jelas, sehingga menakutkan, menjadi efek jerah bagi yang lain, sehingga anti korupsi akhirnya kalau semuanya tahu di situ ada sanksi yang berat bahwa itu bisa masuk di dalam ranah korupsi, maka saya yakin bahwa nanti akan ada perubahan, yaitu di Nganjuk akan ada cita-cita bebas korupsi. Apakah mungkin di dapil-dapil lain? Ya, saya kalau itu sebenarnya pendapat ya, jadi saya tidak bisa ngomong. Saya yakin ada, tapi saya juga tidak mau karena tanpa bukti. Kalau yang ini kan memang sudah jelas, sudah ada bukti seperti itu. Terakhir, bagaimana menilai dari 2 penyelenggara pemilu dan juga caleg yang melakukan itu? Ya, penilaian? Saya anggap bisa saja itu mungkin karena kebodohan ya. Saya anggap bodoh karena apa? Mereka orang-orang yang seharusnya duduk di situ sudah tahu bahwa itu sebenarnya bukan pelanggaran biasa.
Karena itu sudah menjadi satu kebiasaan, di mana korupsi itu sudah menjadi satu kebiasaan yang diterima oleh segala lapisan masyarakat bahwa itu hal yang biasa. Ini yang harus dirubah. Jadi harus ada bahwa itu adalah kejahatan yang luar biasa. Seperti itu. Oke. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.